Sistem zonasi mulai disoal lagi oleh para elit kita ya, yang ada di Senayan sana, juga para pejabat publik kita membicarakan tentang sistem zonasi. Ini ada beberapa keluhan memang dari masyarakat bahwa sistem zonasi itu juga masih ada hal yang menyebabkan tidak nyaman masyarakat. Dan juga diketahui ada usaha-usaha yang curang, misalnya mengubah alamat KK, diambilkan dari siapa saudaranya atau siapa yang dekat dengan sekolah itu, sehingga dijadikan dasar untuk penerimaan siswa baru lewat jalur zonasi. Di negara kita ini tidak akan pernah ada sistem yang ideal, yang melegakan semua pihak, itu jelas nggak pernah ada ya. Pasti ada saja yang merasa menjadi korban atau dikorbankan karena adanya kebijakan pemerintah. Kalau menurut saya sudah bagus yang dicanangkan oleh Mas Menteri itu dalam implementasi Merdeka Belajar ya. Satu di antaranya memang sistem zonasi itu yang jadi kebijakannya, agar akses sekolah ini bisa dinikmati oleh yang terdekat, tidak terjadi penumpukan atau konsentrasi siswa tertentu, yang pinter-pinter kah, yang kaya-kaya tah, yang bagaimana gitu ya, yang bakat-bakat tah sehingga ada sekolah favorit dan tidak favorit itu. Kalau dengan sistem begini kan tidak perlu lagi sekolah itu milih siapa calon siswanya, tapi mereka yang memiliki syarat-syarat yang memenuhi itu sudah bisa menjadi calon siswanya. Kalau kita mau jujur ya, bukan sistemnya yang lemah. Sistem itu sudah bagus menurut saya loh ya, sudah bagus untuk pemerataan dan keadilan. Cuman hari ini persoalannya itu pemerintah ini belum sanggup untuk menampung anak-anak yang yang butuh untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri, maksud saya. Karena daya tampung yang tidak mumpuni itulah menyebabkan berebut untuk mendapatkan kursi di sekolah tertentu. Dan dengan sistem zonasi ini yang jauh dari areal sekolah pasti tidak mendapatkan kesempatan, kecuali dia itu berprestasi atau punya kejuaraan tertentu atau dari kelompok afirmasi. Dan menurut saya ya, sekolah itu kan pokoknya memenuhi syarat dia sebagai warga negara yang dalam kategori umur wajib belajar, ya harus belajar, ya harus ditampung oleh pemerintah. Artinya hari ini terjadi seperti itu karena pemerintah belum sanggup untuk menampung anak-anak usia sekolah, dan yang menjadi kewajiban negara untuk melayani pendidikan di tingkat sekolah itu. Maka sebenarnya yang harus perlu dipikir adalah bagaimana sekolah itu punya daya tampung yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat di situ. Ya, oleh karena itu alternatifnya ya membangun sekolah dengan jumlah lebih besar lagi, atau membangun di tempat lain yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan lah, misalnya ada lebih dari satu. Kalau tidak bisa begitu, mungkin regulasinya sekolah itu diperluas, yang selama ini tidak bisa berimprovisasi untuk menerima dan menampung siswa yang besar. Mungkin bisa itu regulasi itu diperluas sehingga manajemen sekolah bisa untuk menampung bagaimana anak-anak yang memang punya hak untuk
sekolah itu bisa terlayani. Bisa jadi buka kelas jauh atau membuka model pembelajaran online. Ya, apa sajalah silahkan dilakukan oleh pihak sekolah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertampung anaknya untuk melanjutkan dan menikmati sekolah negeri. Kita ini kan masih seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah dan tidak ada alasan untuk putus sekolah. Kemudian sudah tidak ada lagi korban tidak tertampung di sekolah negeri. Sekarang ini kan banyak anak-anak itu tidak tertampung di sekolah negeri, kemudian terpaksa di sekolah swasta. Dan itu korban karena tidak pilihannya sekolah swasta itu. Kecuali memang sekolah swasta itu menjadi pilihannya dia. Ya, kalau sekolah dengan yayasan tertentu memang dipilih oleh calon siswa, itu tidak ada persoalan. Dan alternatif yang paling apa menurut saya ya, alternatif yang paling akhir lah ya, kalau memang tidak mungkin memberi regulasi pada sekolah seluas-luasnya, tidak mungkin pemerintah membangun infrastruktur dengan secepat itu untuk menampung jumlah siswa yang membutuhkan sekolah negeri, ya anak-anak yang terpaksa memilih sekolah swasta dan bukan pilihannya itu, katakanlah itu korban kebijakan itu, ya negara harus mengambil alih seluruh pembiayaan sekolah pada anak itu dari A sampai Z, bahkan bila perlu diberi kompensasi bentuk mungkin uang saku sekolah tiap hari dan seterusnya, sebagai kompensasi dan sebagai bentuk konsekuensi kita, konsekuensi pemerintah maksud saya, konsekuensi negara tidak bisa memenuhi daya tampung untuk melayani hak-hak warga negara melanjutkan sekolah itu. Kan harus begitu, Pak Gubernur, Pak DPR, harus begitu. Ya, kita ini jangan nyalah-nyalahkan sistem, jangan menganggap selama ini tidak berkeadilan, banyak curang-curang dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah karena kelemahan dari pemerintah sendiri yang tidak menyediakan infrastruktur yang cukup untuk menampung anak-anak dalam rangka menuntut haknya, ya, menuntut haknya sekali lagi ya, untuk sekolah di sekolah negeri. Itulah saya kira ya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik, dan bagi saya pendidikan ini nomor satu. Nomor satu. Tidak ada hebatnya negara itu kalau tidak ditopang dengan pendidikan yang bermutu. Dan yang lebih penting lagi, berkeadilan di dalam pendidikan, karena pendidikan itu adalah kewajiban negara. Dan sekali lagi, pendidikan itu adalah kewajiban negara. Dan sekali lagi saya katakan, masyarakat berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya baik ya. Salam hormat untuk semuanya, dan jadilah orang yang bijak. Terima kasih.